Dua, menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor SK garing 90 garing 5 Romawi garing Res 124 garing 2024 garing GCS Krimum tanggal 21 Mei 2004 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal. Hari ini kita bahagia karena rasa keadilan itu masih hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Dan kita cukup optimis bahwa ke depan keadilan itu akan semakin terasa seperti cahaya matahari. Tim kuasa hukum dan juga keluarga, di mana seperti yang terlihat Putri dan juga pemirsa bahwasannya di belakang saya sudah bersama dengan pihak keluarga dan juga tim kuasa hukum. Saya pengen mendengar semangat cerianya, bahagianya akhirnya tim Alhamdulillah. Ya. Peggy Setiawan bebas. Yes, yes, yes. Itu dia. Iya, hari ini langsung jemput Peggy, langsung dibawa pulang. Kasihan Peggy di sana, sudah terlalu menderita, tidak pernah melakukan kesalahan. Anak saya telah di penjara. Baik sahabat sekalian, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan telah mencapai titik akhir, di mana hakim akhirnya memutuskan Peggy Setiawan tidak terbukti bersalah dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Dan oleh karena itu, maka Peggy Setiawan dinyatakan dibebaskan. Hal ini tentu membuat gembira dan sukacita keluarga, para pengacara tentunya, keluarga besarnya, dan tidak terkecuali adalah para netizen yang dari hari ke hari terus mengikuti perkembangan untuk sidang pra-peradilan Peggy Setiawan ini. Dan akhirnya di negara Indonesia ini masih ada hakim yang jujur, yang bijaksana memutuskan sebuah kasus yang menyita perhatian publik tersebut. Oleh karena itu, untuk tidak memperpanjang kata, mari kita saksikan videonya, di mana detik-detik hakim memutuskan Peggy Setiawan bebas, dan juga bagaimana euforia, sukacita, kegembiraan yang dialami oleh keluarga Peggy Setiawan dan juga keluarganya, keluarga besarnya, serta yang dialami oleh para pengacaranya. Dan tentunya akan ada komentar-komentar dari para netizen terkait hal ini. Mari kita saksikan. Dua, menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor SK garing 90 garing 5 Romawi garing Res 124 garing 2024 garing GCS Krimum tanggal 21 Mei 2004 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal. Mantap. Ini penuh sukacita ini. Tiga, menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 dan pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 KUHP oleh Polisi Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan asas hukum. 4. Menetapkan surat ketetapan tersangka nomor SK garing 90 garing 5 Romawi garing Res 124 garing 2024 garing Isret Limung tanggal 21 Mei 2004 batal demi hukum. 5. Menyatakan tidak sah segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. 6. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. 8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat martabatnya seperti sedia kala dan sedia membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah tertulis pada hari ini Senin
tanggal 8 Juli 2004 oleh Eman Sulaiman sebagai hakim tunggal berdasarkan dakwaan ketua pengadilan. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh delapan kata sebagai bukti pengganti pada yang lalu dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa pemohon. Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya permohonan pra peradilan dari pemohon dilakukan. Wah, sukacitanya luar biasa. Ini para PH dari Peggy Setiawan ya, diangkat nih. Ini ada beberapa PH-nya. Oh. Luar biasa ya. Kalian setuju gak? Bebasnya Peggy Setiawan di pra-peradilan itu adalah momen yang sangat mengharukan. Setuju dong. Respect buat Hakim pra-peradilan Peggy Setiawan yang sudah bertindak sangat bijaksana. Terlihat juga Pak Hakim yang diketahui bernama Pak Eman Sulaiman dengan gestur yang sangat tenang tanpa tekanan dan juga tegas bahwasanya Peggy Setiawan dinyatakan bebas dan tidak bersalah tanpa AIUE Cang Cinjung Cengcong. Terlihat juga Ibu Peggy Setiawan yang menangis terharu karena anaknya bisa bebas hidup kembali. Yang juga lebih hebat lagi adalah para pengacara yang sudah membela Peggy Setiawan mati-matian. Mereka adalah orang hebat dan juga orang yang sangat ikhlas. Karena memang sesuai dengan perkataan Pak Tony juga, bahwasanya pembelaan terhadap Peggy Setiawan ini bukanlah pembelaan biasa, tapi ini menyangkut kesempatan hidup manusia yang hampir saja direnggut akibat salah tangkap. Dan tentunya ini juga menjadi evaluasi bagi kepolisian, terlebih Polda Jabar dan juga para penyidik. Nah, lalu pertanyaannya adalah kalau Peggy Setiawan dinyatakan bebas tidak bersalah, lalu siapakah pelaku yang sebenarnya? Dan selanjutnya adalah giliran untuk keadilan keluarga Vina. Tapi kita berharap semoga kasus ini segera selesai setuntas-tuntasnya, guys. Tapi gimana menurut kalian? Peggy Setiawan bebas dan menang di pra-peradilan. Canggih kali. Maka menurut Hakim, penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. 8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Wow, langsung dari saya, dari Twin Tower Malaysia, saya mengucapkan selamat kepada Peggy Setiawan dan pengacaranya yang sekarang akhirnya menang di pra-peradilan. Dan saya sangat salut walaupun ini kasus yang penuh tekanan dan kanan kiri dan viral di media. Tapi Hakim Eman Sulaiman, Hakim Tunggal pra-peradilan akhirnya berani menegakkan keadilan dengan memerintahkan Polda Jawa Barat untuk melepaskan Peggy Setiawan dari tahanan. Luar biasa. Dan Hakim Eman Sulaiman juga mengatakan bahwa ada kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat ketika menetapkan tersangka Peggy Setiawan. Yang harusnya sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Peggy Setiawan harusnya diperiksa terlebih dahulu, bukan langsung ditetapkan sebagai tersangka seperti halnya proses tangkap tangan.
Dari kasus Peggy ini kita belajar bahwa no viral, no justice ya. Kita harus berani bersuara menyuarakan ketidakadilan agar keadilan itu datang kepada kita. Karena keadilan itu sekarang nilainya sangat mahal dan sudah setipis tisu kering ya. Jadi kita harus berani bersuara agar kita menjemput keadilan itu. Ya, salam dari saya dari Twin Tower Malaysia. Terima kasih. Salam keadilan. Hari ini kita bahagia karena rasa keadilan itu masih hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Dan kita cukup optimis bahwa ke depan keadilan itu akan semakin terasa seperti cahaya matahari. Kemudian, bebasnya Peggy Setiawan akan melahirkan tanda tanya besar bagi kita. Apakah 7 terpidana yang masih mendekam dan 1 sudah bebas, itu mereka bersalah? Pertanyaan itu harus dijawab melalui apa? Melalui harus berjalannya proses laporan dari keluarga terpidana ke Mabes Polri. Laporan terhadap Pak RT Pasren dan putranya Abdul Kahfi. Dan sebentar lagi kita akan melaporkan keluarga terpidana, melaporkan Aep dan Dede. Kalau ini sudah terproses, maka nanti kita akan bisa melihat kasus posisi yang sebenarnya. Apakah kasus ini adalah pembunuhan? Kalau pembunuhan, baru kita bicara siapa pembunuh yang sebenarnya. Kalau ini adalah kecelakaan, maka kasus ini sudah berakhir. Ada penanganan kasus yang sesat sampai peradilan yang sesat. Untuk itu, saya berharap para netizen jangan ribut dulu untuk mendesak lagi Polda mencari 2 DPO. Jangan, menurut saya. Kita rehat dulu. Kita letakkan posisi ini pada posisi yang sebenarnya, agar kita tidak keburu nafsu mengambil tindakan yang salah. Alon-alon, asal kelakon. Itulah prinsip-prinsip dasar yang harus kita lakukan. Yuk, kita tetap semangat bahwa keadilan ini masih tegak di bumi Nusantara tercinta. Ya, selamat siang Bapak Ibu dan Saudara kekasih Indonesia tercinta. Dengan saya kembali suara kedan Dr. Gideon. Nah Bapak Ibu, luar biasa ya, putusan pra-peradilan hari ini Majelis Hakim mengabulkan permohonan Peggy Setiawan. Meskipun dari awal saya sudah menganjurkan untuk para pengacara lebih hati-hati, lebih juga teliti dan lebih juga memahami hukum acara pra-peradilan itu sendiri. Secara formal, gugatannya seharusnya ditolak dan perlu pembuktian selanjutnya. Tetapi ingat Bapak Ibu, saya sudah katakan kasus ini dikawal oleh Presiden, dikawal oleh Kapolri, dikawal oleh Kabareskrim, dikawal oleh semua pihak lembaga tinggi negara. Bahkan publik yang cerdas pun dan publik yang berhati mulia mengawal perkara ini. Untuk itu jangan terburu-buru menyimpulkan dan jangan terburu-buru menghakimi seorang atau menista atau menjelekkan, menyudutkan berbagai institusi dan berbagai pihak juga, termasuk para pimpinan tertinggi di Republik ini. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, itulah harapan kita. Ada orang yang bekerja di balik layar dan ada orang juga bekerja tampil. Jadi jangan sampai salah menilai seseorang. Puji Tuhan, alhamdulillah wa syukurillah. Semuanya karena pertolongan Tuhan dan semuanya karena anugerah yang kuasa. Sehingga penegakan hukum, Presiden dan Kapolri tetap konsisten, tegak lurus dengan keadilan. Jangan pernah terburu-buru Bapak Ibu. Ini menjadi pengalaman bagi kita. Kalau sudah Bapak Presiden dan Bapak Kapolri ikut terlibat, jangan sampai menjelek-jelekkan dan melebar kemana. Fokus pada penanganan saja. Itulah maksud dan tujuan saya berkata-kata selama ini. Indonesia cerdas, Indonesia maju untuk kita semua. Dasar selamat untuk keadilan ditegakkan di Republik ini. Terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa follow, like, dan komen saya supaya terus Bapak Ibu sama-sama kita menjadikan Indonesia dan juga mengawal keadilan dan memberitakan keadilan setiap hari tanpa lelah. Indonesia cerdas, Indonesia maju untuk kita semua. Dasar. Dengan dibebaskannya Peggy Setiawan di pengadilan Bandung, pra-peradilannya dibebaskan berarti hakimnya tidak masuk angin. Ini adalah kemenangan bukan hanya bagi Peggy saja, tapi kemenangan bagi seluruh rakyat Indonesia yang mencari keadilan. Jadi
tidak hanya sebagai Peggy, tapi bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga keadilan di Indonesia menjadi nomor 1. Buang seluruh oknum-oknum yang hanya merongrong institusi penegak hukum lainnya. Dimanapun saja, di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Buang oknum-oknum yang tidak berguna. Banyak anak bangsa yang lebih berguna, yang mau menegakkan keadilan bagi rakyat Indonesia. Iya, hari ini langsung jemput Peggy, langsung dibawa pulang. Kasihan Peggy di sana, sudah terlalu menderita, tidak pernah melakukan kesalahan. Anak saya tuh lagi di penjara. Iya, bersyukur sekali. Udah ya teman-teman ya. Nanti kita ketemu karena hari ini kita langsung akan menjemput Peggy Setiawan ke Polda Jabar ya. Hari ini mau ketemu langsung. Setiawan, apa yang mau disampaikan ke Peggy, Ibu? Ayo Ibu, apa yang mau disampaikan ke Peggy? Saya hanya menyampaikan karena Peggy tidak bersalah, Peggy bebas, Peggy bebas. Udah ya, teman-teman ya. Kita akan persiapan. Ya, hari ini kita langsung akan persiapan menjemput Peggy ya. Hari ini tidak akan menunda-nunda lagi. Siang ini ya. Jadi mohon teman-teman ya, dikasih waktu dulu ya. Kita akan persiapan langsung menjemput Peggy ini. Mbak Luciana, sedikit dong Mbak Luciana. Ayo, apa yang mau disampaikan akan ketemu dengan Peggy? Bilang kangen Amel, bilang ada kangen sama Peggy. Dan hari ini Amel bakal ketemu Peggy. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendukung Peggy, dan terima kasih untuk media-media yang sudah mengawal Peggy. Nah, ini kabelnya belibet. Pak Rudi, ngomong dong sedikit Pak Rudi. Tadi pihak Ibu dan Luciana sudah menyampaikan, kalau dari Pak Rudi sendiri bagaimana Pak? Terima kasih banget sebagai orang tua setelah Peggy bebas. Terima kasih banget pada wartawan Matan, pada semua rakyat Indonesia telah mendukung Peggy Setiawan ya. Dari awal sampai akhir Peggy Setiawan orang baik, orang tidak bersalah. Amin ya Rabbal Alamin. Telah dikabulkan itunya. Terima kasih dukungannya ya. Puas nggak Pak mendengar keputusan hakim Pak? Sangat puas banget Pak, sangat puas banget ya. Amin ya Rabbal Alamin, karena dukungan dari rakyat Indonesia yang selalu dari awal sampai akhir mendukungnya. Amin ya Rabbal Alamin. Berarti ikut juga nanti akan menjemput Peggy Setiawan Pak? Ikut sama sekarang akan sekarang nanti akan menjemput ya. Siap. Gitu aja. Makasih ya rekan-rekan, makasih banget ya. Mbak Luciana, ada yang mau disampaikan mungkin Mbak? Ya, alhamdulillah keputusan ini sesuai dengan yang kami inginkan, dan emang kakak saya tidak bersalah, dan terima kasih kepada hakim telah memutus seadil-adilnya keputusan ini, karena ini nasibnya seseorang. Terima kasih untuk hakim, terima kasih untuk semua dukungannya, sangat terima kasih. Ikut juga yang jemput Peggy? Iya, ikut juga. Semua ikut keluarga ikut semua. Ya, terima kasih ya. Ayo. Semoga kita ketemu di Polda ya. Itu udah ada rekan-rekan PH. Anak-anaknya, Bang. Permisi. Kita komunikasi ya. Oh iya, siap. Ayo. Permisi.
Peggy Setiawan dinyatakan bebas. Peggy Setiawan, buruh bangunan asal Cirebon, Jawa Barat yang ditangkap polisi pada 21 Mei 2024 kemarin. Ia dituduh sebagai pelaku pada kasus Pina dan Rizky, pelajar berusia 16 tahun di Cirebon pada 2016 kemarin. Nah, polisi menduga ia tersangka terakhir dari 9 pelaku. Peggy merupakan satu dari 3 buruan kasus Vina, dan berdasarkan pemeriksaan di Polda Jabar, Peggy diduga sebagai otak peristiwa Vina dan kekasihnya Eki. Namun Peggy menuding bahwa polisi telah melakukan error impersona alias salah menetapkan tersangka. Oleh sebab itu, Peggy menggugat agar PN Bandung membatalkan status tersangkanya. Dan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan ini sudah berlangsung sejak Senin 1 Juli 2024 kemarin dengan menghadirkan sejumlah saksi dari kedua belah pihak. Dan sidang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung sudah dilaksanakan pada pagi hari ini, Senin 8 Juli 2024. Dan Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai tidak ditemukannya satu bukti pun pemohon Peggy pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jabar sebagai termohon. Dan Hakim juga memerintahkan Polda Jabar untuk menghentikan penyidikan terhadap Peggy serta melepaskan Peggy dari tahanan. Artinya, Peggy Setiawan sudah dinyatakan bebas dari segala tuduhan. Lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Jadi terima kasih buat negara Republik Indonesia ini, ya, bahwa hari ini hukum keadilan sudah ditegakkan di Bandung, ya. Buat para pengacara yang kemarin mulutnya kotor, yang namanya Rasman, kemudian ada Ibu Elsa yang kemarin ngaku-ngaku sebagai tim independen, ternyata kemudian metik kuasa dari saksi. Nah, hari ini mulut kotormu sudah tercium dan hari ini bubar, ya. Tim kuasa hukum dan juga keluarga, di mana seperti yang terlihat Putri dan juga pemirsa bahwasannya di belakang saya sudah bersama dengan pihak keluarga dan juga tim kuasa hukum. Saya pengen mendengar semangat cerianya, bahagianya akhirnya tim alhamdulillah. Ya. Peggy Setiawan bebas. Yes, yes, yes. Itu dia, Putri bisa melihat. Nah, ini kita akan berbincang langsung dengan Ibu Kartini yang kemudian ini mengikuti seluruh berjalannya sidang, ya, Bu, ya. Gimana akhirnya hakim memutuskan Peggy Setiawan ini bebas dan menolak dalil dari Polda Jawa Barat? Ya, alhamdulillah saya sangat senang dan bahagia karena hakim telah memutuskan dengan adil dan bijaksana sehingga Peggy bisa bebas. Kalau Pak Rudi gimana nih tanggapannya, Pak? Ya, alhamdulillah banget seluruh rakyat Indonesia telah mendukung juga. Alhamdulillah, alhamdulillah, amin, 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 ya rabbal alamin. Nah, ini sosok Luciana dan juga Amelia ini menjadi sorotan, ya. Bagaimana nih AA Peggy akhirnya bebas? Buka maskernya, Ini untuk pertama kalinya pemirsa TV One, karena selama sidang Amelia dan Luciana menggunakan masker, dan kali ini ya, bagaimana nih Luciana dan Amelia akhirnya akan ketemu lagi sama Peggy? Alhamdulillah, sangat terharu, sangat senang sekali bisa kumpul sama Peggy lagi. Ya, amin. Amelia, seperti apa? Ya, alhamdulillah sangat terharu dan sangat bahagia dapat bisa kumpul lagi sama Peggy hari ini. Apa yang mau disampaikan kepada masyarakat yang juga ikut senang gitu loh atas keputusan hakim? Terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukung keluarga kami, terutama yang mendoakan Peggy, dan kepada hakim terima kasih atas kebijaksanaannya telah mengadili, ya, membebaskan kakak saya. Ya. Ibu Kartini, boleh apa yang mau disampaikan? Saya hanya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia, juga netizen di Indonesia yang telah mendukung dan mendoakan Peggy. Juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh PH-nya Peggy, berjuang keras untuk membela anak saya sampai akhirnya anak saya bisa bebas. Dan Putri, tadi sama-sama kita juga melihat bahwasannya selama sidang sebelum keputusan Hakim Eman Sulaiman ini, pihak dari keluarga khususnya Ibu Kartini ini tidak lepas dari doanya. Benar ya, Ibu, ya? Tadi jadi posisi saya bersama Ibu Kartini benar-benar bersebelahan melihat Ibu Kartini kemudian Amelia ini benar-benar doa. Dan kita akan menanyakan kepada kuasa hukum yang juga ini menjadi buah manis, ya, Bang, ya, semuanya, ya, yang juga akhirnya keadilan bisa ditegakkan bagi masyarakat kecil, apalagi Peggy Setiawan ini adalah kuli bangunan. Nah, bagaimana nih, Bang, tanggapannya, Bang? Ya, pertama kami mengucapkan terima kasih kepada
Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto, dan juga Bapak Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Bapak Menko Polhukam, terima kasih, Bapak Kapolri, terima kasih juga Bapak Kompolnas dan DPR RI Komisi 3. Kami berterima kasih juga untuk masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia, untuk netizen yang sudah mendukung Peggy Setiawan selama ini. Terima kasih juga untuk rekan-rekan PH saya, dan terima kasih tak lupa untuk papa, mama daripada Egy dan keluarga besar adik-adiknya yang selama ini kami semua bersehati bergandengan tangan. Kami siang malam berdoa untuk kebebasan Peggy. Nah, makanya pada hari ini kita kumpul di sini dalam satu sukacita. Terima kasih juga, tak lupa terima kasih kepada rekan-rekan wartawan TV One dan luar biasa yang terus mengawal perkara ini sampai hari ini. Terima kasih banyak, dan selanjutnya dari tempat ini kami akan pergi ke Polda untuk menjemput Peggy untuk segera pulang hari ini juga. Apapun alasannya, Peggy harus pulang. Tetap kita bawa Peggy pulang hari ini juga. Rencananya jam berapa ini akan menjemput Peggy? Habis sholat duhur kami berangkat dari sini untuk menjemput Peggy dan bawa ke tempat ini, dan satu malam Peggy di sini baru kita bawa ke Cirebon. Kemudian tadi Bang Tony, ini menarik perhatian saya pada saat persidangan, Bang. Tadi sorak-sorainya ketika hakim memutuskan Peggy Setiawan bebas. Ini gimana, Bang? Boleh, Bang, kita berbagi cerita, Bang. Jadi begini, sebelum sidang putusan ini, 2 hari lalu saya sudah sering menyampaikan ke media, hakim ini pasti akan mempertimbangkan 2 hal. 1, penetapan DPO sesuai prosedur atau tidak. Yang kedua, penetapan tersangka sesuai prosedur atau tidak. Dan ternyata benar, kan? Nah, ketika hakim tunggal tadi sedang menganalisa secara hukum apakah DPO itu sah atau tidak, dari situ saya sudah bisa nebak. Ya, dari situ saya sudah bisa nebak. Ini DPO-nya sudah tidak sesuai prosedur, tidak sesuai dengan Perkapolri nomor 14 tahun 2012, karena ditetapkan DPO 15 September 2016. Sudah kebaca dari situ putusan hakim ini akan mengabulkan permohonan kami. Itu tambah 1, putusan PUU 12/21/2014 itu final dan mengikat. Jadi tidak bisa lari dari itu. Nah, jadi makanya saya terima kasih sekali kepada Hakim Eman Sulaiman. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Hakim dan keluarga besarnya. Saya berdoa supaya Bapak segera naik jabatan. Sukses hari ini. Nah, sedikit dari Pak Iswandi, sedikit. Iya, tanggapan saya, Mas. Dengan ada kejadian ini adalah kemenangan bagi masyarakat Indonesia, dan kita ini koreksi buat penegak hukum agar hati-hati untuk mentersangkakan orang. Itu aja, Mas, ya, dari saya. Oke, satu lagi. Ini penting. Bapak Kapolda Jawa Barat yang terhormat, Bapak itu orang hebat. Bapak punya integritas, apalagi Bapak mantan penyidik KPK. Pak, usut tuntas dari nol, Pak. Harus Bapak yang turun. Jangan percaya sama Direskrimum dan bawahan Bapak. Karena terbukti memalukan institusi Polri. Setelah diputus, Peggy Setiawan bebas, padahal dia dengan yakinnya, ya, dengan alat bukti dan segala macam, Peggy Setiawan adalah tersangka yang perong lah, apalah, ya, itu tidak berdasarkan hukum, tidak berdasarkan ilmu kriminologi. Bapak Kapolda harus turun mulai dari nol, Pak. Jangan percaya sama bawahannya, ya. Itu Scientific Crime Investigation. Dan kemudian setelah ini, Bang, tadi kita sempat berbincang ya tadi pagi, Bang, ya, bahwasannya setelah hasil keputusan Hakim Eman Sulaiman ini menyatakan bebas atau seperti apa, nanti akan ada tuntutan kemudian yang akan disampaikan. Apa itu, Bang, tuntutannya? Ya. Jadi tadi kalau mengenai rehabilitasi itu sudah dimuat ya dalam amar, ada amarnya. Hanya ganti kerugian yang belum. Oleh karenanya, ya, supaya jangan meremehkan kuli bangunan, kami tim penasihat hukum dari kuli bangunan Peggy Setiawan ini akan mempertimbangkan untuk melakukan gugatan ganti kerugian. Ganti kerugian itu ada 2, 1 material, 2 imaterial. Itu. Ya, Bang. Akhirnya itu tadi keputusan dari pihak keluarga dan juga kuasa hukum, dan seperti yang terlihat juga bagaimana reaksi dan juga raut wajah dari pihak keluarga dan juga kuasa hukum setelah Hakim Tunggal yaitu Eman Sulaiman ini memutuskan Peggy Setiawan akhirnya dibebaskan. Ini menjadi buah manis bagi keluarga dan juga pihak kuasa hukum. Begitu laporan yang bisa kami sampaikan. Kembali ke studio. Ini nih terungkap sebenarnya tuh, memang sangat terang.
Nggak seperti dulu gelap. Gelap gulita ya. Jadi ketika waktu itu dikasih lihat oleh penyidik fotonya Peggy bagaimana? Itu beda Pak. Beda, tetap beda. Tetap kekeh ya, tetap kekeh. Gimana perasaannya Saka ketika mendengar informasi Peggy bebas ini? Ya ketika ngedengar Peggy bebas, alhamdulillah sangat seneng. Karena dia aja tuh peristiwanya aja tuh gimana nggak jelas. Ini semakin terang buat kami. Jadi seperti yang disampaikan Bang Farhat tadi, bahwa akan ada kejutan-kejutan buat rakyat Indonesia, terutama adalah terkait masalah novel PK kami. Bahwa di sini disebutkan adanya pemerkosaan, adanya pembunuhan, seperti yang diberitakan selama ini. Bahwa kejadian itu tidak seperti apa yang disampaikan dalam kronologis yang dirangkai, bahwa sudah dijalankan. Nah, dengan dibebaskan Peggy, bagaimana terhadap kasus 2016? Karena ini berkaitan dengan Saka yang sudah menjalani pidana ini, dan itu ada dalam putusan hakim. Justru kami meragukan telah terjadi dari awal penyidikan, proses penyidikannya ini sampai dengan adanya putusan itu pasti terencana dengan baik. Nah justru dengan adanya PK ini kami berharap bahwa PK Saka akan dikabulkan. Halo, saya Didi Sunardi. Sebagai kuli bangunan, saya ingin mengucapkan selamat buat Peggy Setiawan dan keluarga atas dikabulkannya gugatan pra-peradilan, yang artinya bahwa status tersangka Peggy Setiawan dianggap tidak sah dan harus dibebaskan. Saya ingin mengutip omongan-omongan para pakar hukum, bahwa ini bukanlah tentang siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi tentang pengungkapan kebenaran yang sesungguhnya. Semoga ini menjadi awal dari terungkapnya kebenaran yang sesungguhnya dari kasus yang viral ini. Sekali lagi, saya sebagai kuli bangunan ikut senang. Selamat buat Peggy dan keluarga. Akhirnya Peggy Setiawan bebas. Terima kasih, alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Dan buat kalian netizen semua nih ya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ini semua berkat kalian. Terima kasih udah mau terus kawal. Terima kasih udah mau berkorban, mengeluarkan kuota kalian, waktu kalian untuk Peggy Setiawan akhirnya bebas. Penetapannya dibatalkan oleh hakim, ini semua gara-gara kalian. Berkat kalian. Kalau kalian tidak mau mengawal kasus ini, saya yakin mereka ini orang-orang besar ini, para pengacara pun tidak akan mau kalau tidak seviral ini. Maka saya ucapkan terima kasih buat para netizen. Keadilan kita yang menangkan. Keadilan telah menang. Ayo terus kawal demi keadilan untuk rakyat-rakyat kecil. Terima kasih netizen. Peggy sudah bebas dengan putusan pra-peradilan oleh hakim pengadilan negeri. Ya. Halo Peggy, mau nggak gua traktir makan ramen di Hotman Ramen? Ya. Diajak kalau Peggy ada waktu dan pengacaranya, Hotman mau traktir di Ramen Hotman di Jalan Satrio, yang kemarin juga Gibran juga baru makan di Hotman. Tanggapan saya senang ya, karena kan ini kasihan juga kalau misalkan salah tangkap nanti kan yang ngerasain yang namanya di penjara gitu kan. Tapi kalau sudah ketahuan dari awal bahwa ini salah tangkap ya alhamdulillah senang. Harus dibebaskan gitu. Iya betul. Terus kalau memang tidak bersalah kan gitu. Kecuali kalau dianya bersalah baru kita hukum gitu. Kalau tidak bersalah ya kasihan harus dibebaskan. Lalu harapan dari pihak keluarga seperti apa ke depannya? Harapan dari keluarga tetap ingin mencari keadilan, mencari pelaku yang sebenarnya, karena sedikitnya keluarga masih belum bisa terima kalau memang pelakunya masih bebas berkeliaran di luar sana. Artinya 3 DPO ini harus ditangkap menurut? Harus. Dan pihak keluarga meyakini nggak 3 DPO ini masih berkeliaran di luar sana? Masih meyakini. Karena memang pasti ada pelakunya nih. Tinggal kita mencari pelaku yang sebenarnya. Mbak, kalau kemarin kan dihapus 2, kalau keluarga sendiri masih yakinnya 3 atau berapa? Ya yakin dari awal. 3 orang? Ya. 3 orang? Ya. Mbak, belakangan ini kan banyaknya kejanggalan dalam kasus tersebut dan ada 8 terpidana yang masih mendekam dan konon katanya mereka tidak bersalah. Tanggapannya apa? Tanggapannya ya kalau keluarga sih ya pasti ini ya kayak kaget gitu ya, tapi
diizinkan untuk membutuhkannya silahkan melalui jalur hukum. Diberikan jalan kepada keluarga tersebut. Diberikan jalan. Terima kasih. Jangan dorong. Terus. Woi, Peggy Setiawan bebas, woi. Peggy Setiawan bebas. Peggy Setiawan menang, woi. Alhamdulillah, ternyata akhirnya Peggy Setiawan bebas, teman-teman. Terima kasih untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Di tengah kebahagiaan dan tangis haru atas kebebasan Peggy Setiawan, ada sebagian masyarakat Indonesia itu yang justru nyinyir penegakan hukum Indonesia ini sangat bobrok karena salah pilih di Pilpres kemarin. Bro, seandainya jagoan Anda yang menang, Anda yakin bisa menyelesaikan permasalahan di polisi ini? Polisi itu masa tugasnya sampai pensiun tuh 60 tahun, sedangkan presiden itu hanya 5 tahun. Bisa nggak 5 tahun menyelesaikan masalah? 60 tahun yang diwariskan terus-menerus di kepolisian, agak sulit rasanya. Lagian kalau Anda pikir-pikir nih, sekarang jagoan Anda yang kalah itu, lihat, sudah mulai berkoalisi, bergabung dengan lawan politiknya. Anda tuh nggak usah naif. Sama aja jagoan Anda juga belum tentu bisa menyelesaikan. Lihat itu, sekarang malah gabung kan dengan lawan politiknya. Di belakang jagoan Anda juga sama, ada oligarknya. Saatnya sekarang itu bukan lagi ngurusin Pilpres, tapi mengawal keadilan. Lanjut ke YouTube saya.
senangnya dalam hati. Hei, Peggy Setiawan bebas. Apa kabarnya nih bocil ya? Masih ngotot loh. Katanya sih dia percaya ya sama survei itu, yang tingkat kepuasan terhadap polisi itu 81%. Yang katanya sudah dikonfirmasi sama orang nomor 1 di Indonesia, itu Presiden Jokowi. Jokowi aja dipercaya. Dia aja tukang bayar survei. Aduh. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba kami reaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan keputusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, di mana Peggy Setiawan dinyatakan bebas. Dan seperti kita saksikan di video-video tadi, bagaimana euforia dari keluarga, dari PH-nya Peggy Setiawan, dan juga dari para netizen tentunya yang dengan komentar-komentarnya tadi. Baik, kasus Peggy tentunya telah berakhir. Namun masih ada harapan besar untuk para netizen agar terus mengawal kasus Vina Cirebon. Peggy sudah selesai. Nah, bagaimana dengan terpidana yang saat ini disinyalir salah tangkap tersebut? Apakah mereka juga akan mengalami hal yang sama seperti Peggy Setiawan untuk menghirup udara segar? Ini semua tentu membutuhkan perjuangan dari segala elemen masyarakat, termasuk para netizen tentunya, terus mengawal kasus-kasus ini. Dan juga besar harapan kita agar Vina dan Eki bisa mendapatkan keadilan. Tentunya ini harapan dari keluarga besarnya, sehingga kita berharap pihak berwajib mampu menemukan dan menuntaskan kasus ini, sehingga tidak menjadi tontonan atau juga cibiran negara lain ketika melihat proses hukum di Indonesia yang ya sepertinya terlalu berbelit-belit. Dan dengan adanya putusan Peggy dibebaskan ini setidaknya sudah mencoreng muka kepolisian Republik Indonesia yang dinyatakan sebagai pihak yang salah tangkap. Dan ini artinya bahwa pihak kepolisian belum profesional dalam menangani kasus ini, sehingga ini menjadi catatan untuk diperbaiki di waktu-waktu yang akan datang. Sekian dan terima kasih, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.